Tapi kalau dari teori konspirasi Om, ini ada yang menarik dari komentar-komentar penontonnya Jepang, Korea, sama Australia. Ini kan 3 negara yang terbiasa masuk ke Piala Dunia. Jadi mereka mengatakan begini, selamat Indonesia, kalian sekarang masuk di level yang berbeda. Kalian masuk di level AFC di negara-negara yang biasa lolos ke Piala Dunia. Bahwa kami terbiasa menghadapi wasit-wasit yang dari kawasan Arab atau Timur Tengah, memang akan selalu ngerjain kita. Betul. Nah, kalau kalian sudah ada di level ini dan kalian bisa overcome, luar biasa. Maka welcome to the club. Kalian berarti udah naik level dan siap untuk berada di negara-negara AFC yang siap selama ini dikerjain terus. Ya berarti siap untuk dikerjain dong. Gue lebih tertarik ke sana bahwa ternyata ketika level kita level up, bukan berarti juga tidak akan ada faktor non teknis. Malah ternyata di level yang lebih tinggi faktor non teknisnya lebih ngeri. Iya betul. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda fan di SA Sport Official. Sahabat Garuda, tentunya pertandingan terdekat kita adalah tandang ke Australia. Dengan begitu mulai beberapa racikan dan juga ramuan-ramuan strategi, lebih tepatnya formasi bagaimana meredam, kita sebut keganasan dari Australia. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, tetapi mari kita berikan dukungan sepenuhnya karena setiap pelatih timnas Indonesia dan juga beberapa pemain tentunya di bawah komando Bapak Erick Thohir, timnas Indonesia akan membuat sejarah baru di tahun 2025. Tentunya kita akan menantikan di pertandingan terdekat ini seperti apa dan juga bagaimana soal dari beberapa narasi-narasi dan juga statement yang mulai berseliweran di media sosial. Untuk tetap bisa mengeluarkan unek-unek kalian tentang timnas Indonesia. Ingat, mengeluarkan unek-unek bukan berarti memaki, bukan berarti harus saling ribut semua segala macam. Mengeluarkan unek-unek kita sharing, yang ini bener nggak ya kalau dijalanin, yang ini baik nggak ya untuk sepak bola Indonesia. Sekali lagi aku ingatkan, kita harus solid, kita harus kompak. Jangan sampai kita mau diadu domba sama orang-orang yang mungkin selama ini sudah mengkonsep sepak bola Indonesia untuk menjadi kisruh. Kita harus menghindarin itu. Tolong ya, nih gue nggak tahu nih, ini drama ini bakal selesai sampai berapa episode nih. Ini kali ini tumben gue gak terlambat nih boy. Di podcastnya Om Deddy Corbuzier mengundang asisten dari El Rotasi, yaitu adalah Kim Jong Jin. Dan ada beberapa ungkapan-ungkapan dan fakta-fakta yang semakin kesini semakin bertanya-tanya nih gue nih. Sebenarnya apa sih alasan utama Sintayong tuh diselesaikan gitu? Dan sebenarnya apa dibalik ini semua tuh apa? Kim Jong Jin itu bilang, kalau misalnya sampai detik ini Sintayong belum menandatangani surat pemecatan dari PSSI, berarti belum selesai dong, karena masih ada negosiasi hal-hal yang tertentu. Apakah ini terkait dengan pesangon yang masih dinego sama PSSI? Tapi gue nggak tahu ya, Boy. Ini kan podcastnya di postnya 2 jam tadi nih. Nah, tag podcastnya tuh kapannya gue nggak tahu kan. Karena si JJ itu udah bilang, kalau misalnya El Rotasi itu akan pulang ke Korea tanggal 26 Januari. Selanjutnya, ada fakta tentang statement Mark Locke waktu itu. Kim Jong Jin itu bilang, Mark Locke bilang Sintayong itu diktator. Dan juga bilang dia itu adalah closed door man atau pintu yang tertutup ya. Kalau mencoba diskusi sama dia, lu bakal dicoret. Dan Kim Jong Jin itu bilang, kalau Sintayong itu pintunya selalu terbuka dan suka berbincang dengan para pemain. Dan juga dia merupakan pendengar yang baik. Nah, terus isu ruang ganti gimana? Ini, gak ngerti, gue gak ngerti. Ini yang bener yang mana sih? Ini yang bener yang mana sih? Terus Om Deddy juga nanya nih, kenapa Sintayong itu tetap diam meskipun doi difitnah dan juga berita-berita di semua ini tuh bohong? Dan Kim Jong Jin itu jawab, Indonesia sekarang memasuki masa krusial. Kita sedang di posisi yang sangat baik dan tidak ingin merusak momen itu. Jika dia bicara yang sebenarnya, takut membahayakan sepak bola Indonesia. Maksudnya, berarti ada ditutupin juga dong. Aduh, gimana ini boy? Semoga ini tidak merusak konsentrasi pemain ya boy. Jangan sampai nanti dikambing hitamkan lagi nih. Kalau seandainya nanti hasil timnas kita nggak maksimal, takutnya dikambing hitamin nih boy. Asli ya, gue di titik ini, gue udah ngingetin kalian kemarin yang masalah soal Hotel Mandarin. We cannot trust anyone. Gunakan akal pikiran kita untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Jangan mudah kegiring opini sama buzar-buzar. Pasti nanti di bawah gue akan dibilang ternak Sintayong, terserah. Karena menurut gue sangat janggal sekali, ini semua ini sangat janggal sekali. Ada sebuah pengamat dan juga pengamatan dan juga wawancara dan segala macam dari narasinya yang telah dinarasikan, dipidatokan misalkan ya. Jadi sebenarnya silakan kalian ambil hikmahnya dan juga ambil mana yang baik dan mana yang memang tidak, atau mereka hanya
mereka berkomentar, mungkin mereka berkomentar ini dan itunya seolah-olah orang itu adalah supporter. Seolah-olah itu adalah suara supporter. Tetapi itu sebenarnya adalah ingin memecah belah. Tanpa disebutkan namanya, silakan kalian pasti tahu, silakan di-searching dan di mana pun sudah ada ya. Sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Mau Justin, mau Harpa, mau Firzi, mau Haryo, Marhali, Effendi, dan lain sebagainya. Selama lo mengamati sesuai kapasitas kalian sebagai apa, bidang lo, it's okay. Jadi kalau ada yang bilang ada penelitian yang dilakukan oleh satu organisasi sepak bola terhadap ruang ganti pemain, tapi tidak kasih tahu siapa sumbernya, berapa samplingnya, informasinya data dari mana, berapa kira-kira orang yang terlibat, kesimpulannya apa, penelitiankah itu? Itu apa namanya? Itu hanya asumsi belaka. Itu satu point of view dari gua yang pengen kalian olah dalam pikiran kalian. Karena narasi itu yang sekarang lagi banyak, oh ternyata ada yang terjadi di dalam ruang ganti. Kedua, apakah tidak pernah terjadi dari sebuah tim yang sedang main di Piala Dunia, bahkan di Piala Eropa, kabar-kabar bahwa di dalam ruang ganti mereka, bahwa hubungan antara pelatih dan pemain mereka ada friksi di dalam? Apakah selalu baik-baik aja? Gue pikir satu contoh paling gamblang ya Benzema sama Deschamps lah. Deschamps juara Piala Dunia 2000, Deschamps sebagai pemain 98. Benzema prestasinya apa tuh? Real Madrid. Saat berantem dia juara Piala Dunia udah. Tapi poinnya ini dua nama besar nggak? Dua-duanya udah pernah di Piala Dunia, tapi dua-duanya terjadi friksi. Wajar-wajar aja. Yang nggak wajar tuh orang nggak pernah ngapa-ngapain di Piala Dunia, tapi ngomen-ngomenin orang yang udah pernah ada di Piala Dunia. Itu baru sebenarnya agak nggak jelas itu. Jadi siapapun, mau Justin, mau Harpa, mau Firzi, mau Haryo, Marhali, Effendi, dan lain sebagainya. Selama lo mengamati sesuai kapasitas kalian sebagai apa, bidang lo, it's okay. Tapi kalau lo mencoba mengamati dari sisi di dalam tim, menentukan formasi, menentukan pemain, saat bertanding harus begini, namanya lo nggak tahu diri. Karena faktanya, yang pernah mempersiapkan DSP untuk main di Piala Dunia, yang ada di bench untuk lihat pertandingan timnya di Piala Dunia dan menganalisa, yang pernah mengalami kekalahan di Piala Dunia dan yang pernah mengalami kemenangan di Piala Dunia, maaf kata, baru si yang dipecat itu. Jadi kita sebagai, terutama nih muda-muda, kita kasih ruang untuk kasih opini kalian. Jangan mencoba masuk ke dalam hal yang bukan hal yang kalian tahu. Ambil angle. Makanya kalau ditanya kenapa di DPI gue angle-nya berbeda, karena gue banyak belajar tentang psychological, gue belajar tentang hukum, gue belajar tentang komunikasi. Dari angle itu gue ambil. Lu mau perdebatkan apapun kata-kata gue bisa pertanggungjawabkan. Karena gue praktisi komunikasi, gue praktisi psikologi, gue juga praktisi hukum. Tapi saat gue mencoba untuk itu harusnya diamond, pohon Natal, 3 nyerang sini situ. Oi, belum ada satupun di negeri ini yang bisa sampai ke situ. Lo pasti akan pikir, emangnya mesti harus gitu dulu? Sekali lagi itu bahan. Coba kalian pikirkan
masuk akal apa enggak yang gue bilang tadi. Karena kalau enggak, kalian akan menjadi pengamat-pengamat yang teori aja. Bukan ngambil angle dari memang yang kalian juga mengerti. Seorang Carragher aja sekarang ngomongin seorang salah, dibully. Bukan lagi karena Carragher mantan pemain, tapi karena Carragher, emang lu berapa gelar? Emang lu kan cuma tukang bunuh diri terbanyak. Bener gak? Itu yang udah mantan pemain dan legend juga loh. Nah kalau kita bukan pemain timnas, bukan pelatih sertifikasi A, tapi gayanya udah lebih pinter. Simpulkan sendiri aja. Nah, yang tahu permainan, yang tahu gaya bermain semuanya pelatih. Ditambah ada asisten pelatih, ada Pastor, ada Lanzat. Kita lihat seperti apa racikan mereka untuk timnas Indonesia. Ini nih menarik nih, siapa pemain-pemain timnas Indonesia atau siapa pemain-pemain Liga 1 yang masuk radar pantauan pelatih Patrick Kluivert. Soalnya kan ini masih ada waktu sampai bulan Maret kan, tanggal 25 ya? Tanggal 20 ya? Tanggal 20 Maret kita bakal bertandang ke Australia. Coach Patrick masih punya kesempatan untuk menonton pertandingan-pertandingan di Liga 1, melihat pemain-pemain yang berpotensi. Masih terbuka semua peluangnya untuk pemain manapun siapapun. Karena kalau mengandalkan pemain diaspora saja tidak cukup untuk memenuhi satu squad. Masih kurang kayak begitu. Jadi Coach Patrick harus tetap memantau pemain-pemain lokal yang bermain di Liga 1. Ada yang menarik menurutku, kayak Asnawi, Arhan, Ronaldo, Jordi Amat. Memang mereka bermain di luar negeri, tapi menurutku kompetisi di ASEAN tidak membuat level pemain nambah. Ada yang menarik yang harus diperhatikan, ada beberapa pemain kita yang bermain di luar tapi bermain di kompetisi Liga ASEAN. Sadil Ramdhani, Jordi Amat, pertama Arhan, Asnawi, dan Ronaldo Kuateh. Mereka bermain di Liga Thailand, Liga Malaysia. Memang mereka bermain di klub di luar Indonesia, tapi menurutku secara kompetisi di kawasan ASEAN hampir sama saja. Hanya pengelolaannya saja yang berbeda. Thailand jauh lebih profesional dalam mengelola tim dan kompetisi. Liga Malaysia juga mungkin seperti itu. Tapi secara bermain, secara permainan tidak terlalu jauh berbeda. Makanya bisa kita lihat level Asnawi, level Jordi Amat, Arhan karena baru bergabung tidak terlalu banyak perkembangan. Sadil Ramdhani tidak terlalu banyak perkembangan karena tidak terlalu jauh berbeda dengan Liga 1 kalau dari segi cara bermain dan segala macam. Kita mungkin kalahnya hanya di pengelolaan kompetisi saja. Makanya besar harapan pemain-pemain yang main di luar kayak Marcelino, pemain lokal yang bermain di luar kayak Marcelino, siapa lagi ya yang bermain di luar? Hanya Marcelino saat ini yang di luar ASEAN ya. Harus bisa lebih menaikkan kualitas bermain, menaikkan stamina, menaikkan visi bermain supaya bisa dapat kepercayaan dari pelatih. Asnawi dapat posisi inti di timnya. Begitu juga dengan Arhan kemarin main sebagai pemain pengganti. Jordi Amat bahkan kapten di timnya. Tapi secara kompetisi tidak terlalu kompetitif. Jadi mainnya ya hampir sama saja kayak begitu. Bahkan Jordi Amat mengalami penurunan ketika bermain di Liga Malaysia secara kualitas bermain. Karena kompetisi itu sangat berpengaruh ke permainan si pemain. Harapanku dengan pemain-pemain yang ada, harusnya Coach Patrick beserta staf pelatih bisa meracik dan memberikan sesuatu yang membuat kita memiliki keyakinan terhadap mainnya timnas sendiri. Oke, sobat-sobat Good Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Kita Garuda.